Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua, berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 adalah hari Minggu biasa yang ke-17. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Mewartakan keselamatan Allah dengan setia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita di kala gelap dan tongkat di jalan yang licin. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padamu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu. Bukalah hati kami supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Bapa, sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya semoga kami rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabda-Mu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan hari ini. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Raja-Raja yang kedua, bab 4, 42 sampai dengan 44. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Balsadisa dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalulah berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, 1 sampai dengan 6. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal
saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkadang dalam panggilanmu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang telah diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dilakukannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti jelai dan 2 ikan? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang
dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia meningkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang anak kecil heran melihat ibunya memasak. Padahal mereka baru saja selesai sarapan. Ia pun bertanya kepada ibunya, "Ibu memasak untuk siapa?" Ibunya dengan lembut menjawab, "Ibu memasak untuk Ibu Smith, tetangga kita. Ia baru saja sedih karena baru saja kehilangan suami yang ia cintai." Kamu tahu, Ibu Smith sangat terluka dan hatinya bagaikan tertusuk sembilu. Si anak itu pergi ke rumah Ibu Smith membawa sebuah bungkusan. Ia mengetok-ngetok pintu rumah Ibu Smith. Ketika mengetok pintu rumah Ibu Smith, heran melihatnya. Ketika mengetok pintu rumah Ibu Smith, heran melihatnya. Ibu itu bertanya, "Nak, kok datang ke rumah ini pagi-pagi?" Si anak menjawab, "Kehilangan suami tercinta." Dan hati Ibu Smith suami tercinta. Dan hati sebilah peri seperti tertusuk bungkusan berisi perban untuk mengobati hati ibu yang perih itu. Si ibu terharu melihat kepolosan dan keikhlasan si anak. Ketika sekelilingnya memandang dan bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya sebenarnya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini mengisahkan Yesus memberi makan 5.000 orang banyak. Pengkhotbah menegaskan tentang mujizat perbanyakan roti, tetapi saya melihat dari sisi lain kerelaan dan kesedihan anak yang rela memberikan apa yang ia miliki. 5 roti jelai dan 2 ikan untuk dipergunakan bagi kepentingan orang banyak. Saudara-saudari yang dikasihani Tuhan, pasal 6 mengandung beberapa tema yang memberi kesan bahwa peristiwa Paskah pertama merupakan latar belakang pasal ini. Peristiwa-peristiwa Paskah yaitu tula-tula yang menghantam Firaun, pengorbanan anak domba, kematian setiap anak sulung Mesir, penyeberangan Laut Tibereu,
pemberian manna, dan ke-10 firman. Dirayakan sebagai bukti utama bahwa Allah semesta alam akan tetap mengasihi dan menyelamatkan umat Israel. Oleh karena itu, perbandingan-perbandingan berikut mengandung makna yang sangat besar bagi pembaca Yahudi. Seperti ketika Allah memberi manna kepada umat Israel di padang gurun waktu itu. Orang banyak dibeli roti dan manna dibahas. Seperti waktu umat Israel menyeberang Laut Tiberias, dalam pasal ini juga Yesus berjalan di atas danau Galilea. Seperti saat nama Yahweh dinyatakan kepada Musa, Tuhan Yesus berkata, "Aku ini," yang merupakan terjemahan dalam bahasa Yunani untuk nama Yahweh. Seperti sewaktu Israel bersungut-sungut di padang gurun, dalam pasal ini juga pengikut Tuhan Yesus juga bersungut-sungut. Dalam pasal ayat 4, Hari Raya Paskah disebutkan, dengan demikian tampaklah tema Paskah menatukan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam Yohanes pasal 6. Jika tafsiran ini benar, maka pasal ini merupakan kesaksian yang sangat jelas bahwa Yesus adalah Yahweh. Dan sama seperti ketika Tuhan Allah menyelamatkan umat Israel dari Mesir, demikian juga Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kuasa dan hukum dosa. Saudara-saudara terkasih, Yesus adalah Tuhan Allah yang menjelma, menjadi manusia, dan menjadi anak domba Allah. Penggenapan dari segala sesuatu yang dibayangkan dalam Hari Raya Paskah. Peristiwa 5.000 orang diberi makan merupakan mujizat satu-satunya yang dikisahkan dalam keempat Injil. Dalam Injil Sinoptik dijelaskan bahwa ke-12 murid diutus untuk melayani di Israel. Kemudian Herodes mendengar berita mengenai mujizat yang mereka adakan. Mendengar berita itu, dia heran karena dia telah membunuh Yohanes Pembaptis. Kemudian kisah pembunuhan Yohanes diceritakan sebelum kisah mujizat 5.000 orang diberi makan. Namun konteks historis tersebut tidak disebutkan dalam Injil Yohanes, yang hanya menjelaskan bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Menurut Morris, mujizat ini menandai bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan mendatangkan kerajaan Allah dengan segala kemakmurannya. Tafsiran itu dapat diterima, tetapi pasti juga ada kaitan erat dengan ungkapan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup." Nats ini jika dibaca oleh orang-orang Yahudi dimaksudkan untuk mendorong mereka bertanya, apakah dia datang dari Allah kami yang memuaskan nenek moyang kami dengan manna di padang gurun? Mungkin kita spontan berpikir 5 roti dan 2 ikan adalah hal yang kecil atau sederhana. Tetapi yang sederhana itulah dijadikan Yesus menjadi hal yang luar biasa. Dari 5.000 roti dan 2 ikan, Yesus mengadakan mujizat
sehingga 5.000 orang bisa kenyang. Yesus sering menghadirkan figur seorang anak dalam pewartaannya. Karena dalam diri seorang anak nyata ketulusan, keikhlasan, kejujuran, dan keterbukaan. Seorang anak akan memberikan apa yang ia miliki tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai dengan 4, Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda melihat miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh untuk nafkahnya." Nilai justru pemberian bukan karena banyaknya dan mahalnya, tetapi berangkat dari ketulusan hati. Semoga kita tidak hanya memikirkan makanan dan minuman jasmani saja. Jiwa kita juga perlu mendapat santapan rohani dari Allah. Kita mempunyai kewajiban untuk memberikan gizi pada jiwa kita. Yesus memberikan santapan rohani yang menjamin keselamatan kekal. Apa yang diminta Tuhan dari kita? Tuhan menginginkan kita percaya padanya dan menyantap makanan jiwa yang diberikannya dengan penuh syukur. Mari datang kepadanya dan menantap jamuan syukur. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk berbuat kasih kepada sesama kami, sebagaimana Engkau memberikan makan 5.000 orang karena kasih-Mu. Tuntunlah kami selalu ke jalan yang Engkau kehendaki. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.